Back again with Kiki and Pepen. Minggu ini kita nggak bahas film bioskop karena dua-duanya belum ada kesempatan untuk nonton film bioskop. Jadi kali ini kita mau review film Netflix. Original series Netflix. Yes. Buat yang belum langganan Netflix, langganan. Daripada nonton sinetron. Kalau nggak bisa sih nonton di LK21. Apaan itu? Ya streaming. Jangan. Oh ya. Nggak berbayar. Oke, gue coba bahas film Naked Director ya. Naked Director. Bahasanya Naked ya. Naked Director. Gue belum nonton, jadi Hmm. Mas Kiki yang akan review. Oke, filmnya ini udah film Jepang. Kalau boleh dilihat, ini kayak inspirasi dari cerita aslinya katanya sih gitu. Jadi storynya aslinya itu katanya ada. Oh gitu. Oke. Jadi kalau gue lihat sih itu cuma ada 8 episode. Terus itu kayak jadi ya kita udah tahu bersama ada JAV ya, Japan Adult Movie. Itu kayaknya asalnya tuh dari situ. Karena industri di Jepang itu kayaknya film itu dilegalkan. Maksudnya bokep. Film bokep itu dilegalkan. Pakai bahasanya ini banget. Ya, takutnya follower kita anak-anak. Gitu. Oke, jadi awalnya adalah dia itu seorang salesman, Gary nggak salah namanya. Dia seorang salesman yang selalu gagal. Begitu gagal terus sampai akhirnya keluarganya dia mencampakkan dia. Dia ngegapin istrinya itu berselingkuh dengan orang lain. Nah, akhirnya dia frustasi segala macem, kebar ketemu orang yang jualan blue film. Nah, ketika jualan blue film itu naluri sales dia keluar. Kenapa cuma jualan doang? Kenapa nggak kita produksi aja yuk? Gitu. Nah, tapi dulu karena saya bilang di awal tadi karena udah legal, dulu itu bikin film dewasa versi Jepang itu bagian pinggang ke bawah itu ditutup isolasi, ditutup itu. Jadi istilahnya gitu. Jadi istilahnya mereka tuh melakukan kegiatan itu fake. Iya. Gitu loh. Jadi mereka seolah-olah adegannya fake, seperti gitu. tapi ternyata yang dari tidak. ke atas itu diliatin, tapi yang ke bawah ditutup pakai isolasi gitu loh. Nah, begitu terus dan itu ternyata udah ada, karena ini udah industrial, ada saingannya yang sudah besar. Nah, yang kayak Playboy apalah yang di luar Amerika tuh. Nah, tiba-tiba terusin ternyata film yang dia buat itu karena indie, karena kameranya dia sendiri, sutradaranya dia sendiri gitu. Kok banyak peminatnya gitu loh, karena ditaruh ke dalam toko video itu laku gitu, karena ceritanya yang unik gitu loh. Nah, terus dia pengen bikin gebrakan. Abis itu mulai deh diancam bahwa video bokep tuh harusnya seperti ini, harus ngelewatin regulasi segala macam. Jadi kayak dia merasa terancam. Sampai akhirnya dia, gue nggak bisa nih, gue harus bikin terobosan. Gue ke Hawaii, gue bikin film itu di Hawaii, real langsung gitu. Lucu. Dan di lokasi yang memang bebas di Amerika gitu ya. Tapi di Amerika pun ternyata udah, karena memang dia itu dimusuhin sama yang si orang gede ini, jadi ya kena juga, dia sampai di penjara. Gitu. Lucu sih film ini tuh sebenarnya. Mungkin yang cowok-cowok udah ngeliat kayak, oh ini tuh asal mulanya Japan Adult Video tuh seperti ini gitu. Karena dia kayak pelopor di situ, dan memang dijelaskan secara detail. Ya adegan seksnya ada, dan mungkin episode ada, tapi kalau gue ngeliat dari jalan ceritanya, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia insist, bagaimana ketika dia sudah nemu passionnya, dia berjuang terus-terusan gitu, sampai dia di penjara berapa ratus hari demi video itu, gara-gara video itu. Itu menurut gue deh, dia sebagai kayak komitmennya dia gitu loh. Dan dia tuh udah punya anak buah sih, anak buahnya tuh sampai setia sama dia gitu. Nah, nanti ntar at the end-nya tuh
nanti berhubungan sama Yakuza sih, karena bisnisnya udah Ngeri gelap ya? sih, karena kan memang berat. karena udah kalangannya video kelas atas, terus ada dana operasional ternyata dari mafia gitu kan. Lebih ke arah situ, tapi at the end udah sampai situ aja. Tapi gue ngeliat adalah dari sisi orang ceritanya ini, si pemeran utamanya, gue lupa namanya, dia insist banget. Dia berani mengambil resiko Yes. dalam menjalankan satu bisnis yang nggak semua orang berani menjalani, dan walaupun banyak tantangan, tapi ya itulah namanya juga usaha. Iya, Gitu. iya, lagi pula beda ya. Kalau di Jepang itu moral mungkin, Betul. moral agama tuh bagi mereka mungkin Iya. moral beda Iya, dengan di iya. sini gitu. Siapa bilang? Enggak ya? Oke, rating lo? Rating gue gini, karena ini ceritanya di tahun 80-an, ada beberapa yang efek CGI-nya itu terasa jelek banget. Oke. Tapi itu tertutupi dengan memang jalan ceritanya yang oke. Iya, Gitu oke. loh. Jadi gue memaklumi, dan ini juga film televisi, bukan untuk di bioskop. Gue memahami, nggak masalah kok itu. Jadi ketutup. Menurut gue di IMDb 8, dan gue juga setuju, gitu loh. 8 ya? Nah, Kayaknya gue harus nonton. Iya, it's a Soalnya good belum movie. nonton. It's a good movie. Lucu. Lo harus nonton semuanya, oke? Oke, Tapi langganan nonton, dulu. Nonton nama pasangan ya. Jangan nonton nama yang lain. Bahaya. Pasangan. Sama kucing juga bisa. Oke. Oke, sip. Cukup. Itu dulu ya. See you. Bye.